Salam Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam Minggu Rogate hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah lain selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dan dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk dapat dapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau izinkan itu. Maka nama-Mu akan menjadi tangguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita pada hari ini masuk dalam Minggu Rogate ataupun berdoa. Sudah barang tentu kita sebagai orang percaya sering melakukan doa, dan di dalam doa kita berkomunikasi dengan Allah. Dalam firman Tuhan hari ini, doa yang akan kita bahas adalah doa ucapan syukur, di mana ada doa permohonan, ada doa syafaat, ada doa pemulihan, dan ada doa dan lain sebagainya. Namun kali ini kita akan melihat doa ucapan syukur. Memang doa adalah sebagai napas hidup iman seorang Kristen. Karena itu tidak mengherankan kalau kita baca ayat terpendek di dalam Alkitab yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa.
Meski dia sangat pendek, tapi kalimat itu mengatakan tetaplah berdoa. Artinya begitu pentingnya berdoa. Kemudian kalau kita membaca dalam Ibrani 13 ayat 18 dikatakan juga bahwa berdoalah setiap saat. Artinya doa itu bukan hanya sebuah rutinitas, tapi harus merupakan bagian hidup. Karena memang orang yang bernapas bukan hanya rutinitas, tapi karena dia kontak dengan apa yang diyakininya, yaitu dengan bernapas dia yakin bahwa dia akan hidup, maka tanpa disetel-setel maka itu langsung bernapas. Demikian sesungguhnya orang berdoa bukan hanya karena ada penting bagi kita, bukan karena ada keinginan kita, namun karena kita merindukan berkomunikasi dengan Allah, yaitu Tuhan kita itu sendiri. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Minggu Rogate ini kita mau diajak bagaimana Daud yang merupakan raja yang sangat besar dan masyhur itu melantunkan doa ucapan syukur. Firman ini dilatar belakangi oleh ketika Daud sudah tinggal di sebuah rumah dan yang terbuat dari kayu aras, artinya kayu yang sangat harum, yang kualitasnya baik. Kemudian dia melihat kepada tabut Allah masih dikemah, sehingga dia bergumul dan mengatakan, aku ingin mendirikan sebuah bait yang besar dan di sanalah akan diletakkan tabut perjanjian tersebut. Dia menggumuli itu dan dia mengatakan kepada Nabi Nathan agar diwujudkan itu. Dan Nabi Nathan pertama mengatakan, lakukanlah apa yang kau kehendaki karena Tuhan yang memilih engkau. Akan tetapi setelah malam, Nathan mendapat bisikan daripada Tuhan, mendapat firman daripada Tuhan, dan mengatakan bahwa Daud tidak bisa untuk mendirikan bait Allah itu. Namun Tuhan akan mengangkat anaknya yang akan menjadi raja, yang akan menjadi pemimpin umat, yaitu seorang daripada anaknya, dan itulah yang akan mendirikan bait Allah bagi Tuhan. Kalimat ini menjadi membuat Daud untuk menjadi sujud kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Dan ternyata dia bukan menjadi memohon agar dia yang membangun, namun dia melakukan doa ucapan syukur sebagaimana di perikop kita yang kita bacakan tadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca firman Tuhan pada saat ini, maka jelaslah kita ketahui bahwa doa ucapan syukur yang dilantunkan oleh Daud, doa yang dia panjatkan kepada Allah, ada didasarkan kepada dengan beberapa cara, yaitu berdoa itu merendahkan diri di hadapan Allah. Ayat 16 sampai 18. Daud merasa masih tetap tidak layak di hadapan Allah. Siapakah aku ini Tuhan, sehingga engkau memberikan berkat dan janjimu kepada keturunanku? Aku tidak layak ya Tuhan. Dengan kalimat itu Daud menyadari di dalam doanya dia adalah sebagai orang yang kecil, tapi Allah adalah yang besar. Dia tidak ada apa-apanya, namun Allah itu adalah Allah yang luar biasa, yang melampaui segala sesuatu. Kalimat itu merupakan sesuatu kesadaran di dalam iman, di dalam orang yang berdoa, bahwa doanya bukan mau mengatur Allah, namun membiarkan keputusan Allah menjadi keputusan di dalam kehidupannya. Ketika kita berdoa bukan mau menyuruh Allah melakukan yang kita kehendaki, namun mengaminkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itu bukan memberikan apa yang kita inginkan kepada Allah agar Allah memutuskan sesuai dengan kehendak kita, namun berdoa adalah membiarkan keputusan Allah menjadi keputusan kita dan memuji memuliakan Allah di dalam keputusan-keputusan yang sudah Dia perbuat. Dan di dalam firman Tuhan pada saat ini, ketika kita berdoa adalah menyadari kebesaran Tuhan. Ayat 20 sampai 21. Siapakah aku Tuhan
dalam ayat 20-21 jelas dikatakan bahwa ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah lain selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang melebihi daripada segala sesuatu. Kesadaran kita mengatakan bahwa Allah melebihi segala sesuatu menjadikan kita menyerahkan segala kehidupan kita, segala keinginan kita, segala ucapan kita hanya kepada Allah. Dengan demikian membiarkan Allah menjadi melakukan otoritasnya, melakukan kehendaknya, dan dengan demikian kita menjalani kehidupan kita secara iman kepada keputusan-keputusan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah doa. Doa di mana kita merendahkan diri, di mana kita merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya dan melihat Allah sebagai yang besar, sebagai pewujud nyata dan penjawab daripada segala doa, permohonan dan keinginan kita. Itulah doa. Doa bukan hanya mengatakan bahwa kita ingin melakukan sesuatu dan biarlah Tuhan memberkati keinginan kita, namun melampaui daripada situ dan melampaui daripada keinginan kita, yaitu menjadi keinginan Allah yang menjadi terwujud. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita masuk dalam ungkapan doa ucapan syukur. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, maka kita akan melihat bagaimana cara daripada Daud untuk bersyukur di dalam kehidupannya. Kita akan mampu mengerti bagaimana dia melihat kebaikan Allah dan melihat kelemahannya dan dia bersyukur. Di dalam ayat 17 dikatakan, dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Kenapa kita bersyukur? Ternyata karena kita hidup di dalam janji dan kesetiaan Allah. Orang yang berdoa ketika dia hanya bersungut-sungut karena dia tidak mengimani akan janji dan kesetiaan Allah. Tapi ketika kita sudah menyadari bahwa Allah menyertai kita dan kita hidup di dalam janji kesetiaan Allah tersebut, maka ucapan syukur akan tetap menjadi mengalir daripada lantunan doa-doa kita. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah mengapa orang menjadi bersungut-sungut? Karena dia melihat hal yang kecil, ketika Tuhan memberikan kepadanya sesuatu yang kecil dan dia mengatakan itu tidak baik, karena Allah tidak baik dan tidak berpihak kepada saya. Padahal kalau dia mengimani yang kecil itu akan menjadi semakin besar dalam kehidupannya. Umpamanya di dalam jabatan, ada orang meminta jabatan yang tinggi, namun Tuhan percayakan yang kecil dan dia bersungut-sungut dengan yang kecil itu, dan dia mengatakan Allah itu tidak baik. Padahal ketika seorang yang bersetia terhadap janji itu kemudian menghidupinya, menekuninya, dan dia berjalan bersama Allah di dalam apa yang dia lakukan itu, maka yang kecil itu akan dipercayakan kepada hal-hal yang besar dan dia akan melihat bagaimana tangan Tuhan menolong dia. Demikian kehidupan kita, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kalau kita mau berdoa secara syukur, maka apabila kita di dalam kehidupan kita mendoakan kepada Allah, yakinilah apa yang diputuskan Allah itu merupakan sesuatu yang terbaik. Ketika Daud memohon agar dia membangun rumah Allah, dia tidak menjadi ngotot untuk mengatakan biarlah saya, jangan anak saya, karena anak saya tidak ikut di dalam arak-arakan untuk membawa daripada tabut Allah ke Yerusalem. Namun dia mengatakan biarlah apa yang sudah Tuhan putuskan merupakan sesuatu yang terbesar. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, sampai kepada keturunanku pun Engkau mengingat dan Engkau memberikan janjimu. Artinya di dalam firman ini mau dikatakan bahwa ternyata Daud tetap mensyukuri apapun keputusan Allah dalam perjalanan kehidupannya. Daud menyadari bahwa keputusan Allah itu adalah yang terbaik. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mampukah kita mengatakan keputusan Allah adalah yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kita akan berdoa dengan syukur kepada Allah? Ketika kita dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan hidup, mampukah kita mengucapkan syukur kepada Allah bahwa itu adalah keputusan yang terbaik? Namun kalau kita mengatakan yang kita pikirkan yang terbaik,
bukan keputusan Allah yang terbaik, maka sungut-sungut dan kita akan menjadi kecewa. Namun ketika kita melihat bahwa apa yang dilakukan Allah itu merupakan yang terbaik, maka doa, ucapan syukur, lantunan pujian akan kita berikan kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Daud mengatakan, aku mau membangun, namun dialihkan kepada anaknya, dan dia melihat suatu posisi yang besar, sangat kebaikan. Dia melihat kebaikan daripada keputusan Allah itu, di mana tahtanya akan tetap dipelihara oleh Allah, di mana kerajaannya akan diwariskan oleh Allah sampai kepada keturunannya. Padahal dia dulunya adalah hanya sebagai penjaga domba. Dia hanya adalah seorang yang kecil dan tidak diperhitungkan oleh ayahnya sendiri pun. Namun Allah memperhitungkannya bahkan sampai kepada keturunannya. Itulah merupakan syukur dalam kehidupan. Ketika kita mampu melihat sebuah ketidakpasan ataupun ketidakcocokan antara keinginan dan doa kita, mari kita lihat secara iman bahwa ada sesuatu rancangan Allah, ada sesuatu keputusan Allah yang akan lebih besar daripada apa yang kita inginkan dan apa yang kita hidupi. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca firman Tuhan dalam ayat 20, ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, tidak ada Allah selain Engkau. Dan kemudian ayat 22, Engkau telah membuat umat Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Ternyata di dalam kehidupan orang Israel adalah sistem teokrasi, di mana kepemimpinan raja merupakan kepemimpinan Allah. Dan Daud merasakan bahwa Allah itu yang menjadi memimpin melalui kehidupan daripada seorang raja, yaitu Daud itu sendiri. Sehingga orang Israel, bangsa itu adalah menjadi milik kepunyaan Allah. Melalui firman ini juga mau diingatkan dan diteguhkan dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa penyertaan Allah tetap di dalam kehidupan kita, maka di sanalah akan menjadi kita menjadi tetap bersyukur dalam kehidupan ini. Saya teringat dengan seorang yang menjadi misionaris ataupun menjadi penginjil, atau dulu disebut dengan sending. Seorang yang menjadi mengalami banyak pencobaan, banyak tantangan, dan dia di dalam akhir kehidupannya dia harus buta. Namun dia mengatakan, nasonangau dung namar Tuhan, duk Tuhan Yesus haposatku. Meskipun dia sudah lelah untuk menginjili, sampai berjalan kaki, sampai berminggu-minggu, tapi dia di dalam akhir hidupnya harus menderita dan lumpuh dan jadi buta. Tapi dia tetap mengatakan, nasonangau dung namar Tuhan, aku menjadi bahagia ketika memilih Tuhan dalam kehidupanku. Itu adalah sebuah keyakinan daripada iman, karena penderitaan yang dihadapi tidak sebanding dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dia berikan dalam kehidupan. Maka umat itu menjadi merasakan kehadiran Allah karena pemimpinnya atau rajanya tetap merasakan kehadiran Allah meskipun ada doanya yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di awalnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang berikutnya, bagaimana kita untuk menjadi bersyukur dalam kehidupan ini? Peganglah janji setia Allah. Memegang janji setia Allah adalah mengimani apa yang sudah Allah katakan dalam kehidupan kita. Mengimani. Ada sebuah kalimat yang dikatakan Yesus ketika akan naik ke sorga. Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Kalimat ini sampai kepada saat kita, pada hidup kita pada saat ini. Kalau kita berpegang kepada kalimat itu dan mengimaninya, dan banyak lagi janji-janji yang dinyatakan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi tetap bersyukur di dalam segala keadaan dan lantunan doa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui Minggu Rogati pada saat ini, Minggu berdoa, dan secara khusus di dalam tema adalah doa ucapan syukur, kita mau dilantunkan di dalam kehidupan kita, mau diteguhkan dalam kehidupan kita, bahwa berdoalah dengan syukur kepada Allah. Doa ucapan syukur adalah karena sudah menikmati, mengimani, dan menghidupi kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Doa bukan hanya adalah sebagai permohonan, bukan hanya sebuah permintaan, bukan hanya menuntut, namun bersyukur kepada Allah di dalam lantunan doa kita, karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan
daripada diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari tetap berdoa dan bersyukurlah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah menjadi kekuatan dan kehidupan kami. Jadikan firman ini menjadi bagian daripada pola hidup kami, di mana kami mampu bersyukur dan mensyukuri segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hidup di dalam Tuhan dan sukacita kami tetap melimpah. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.